aku 4 gimana regulasinya, aku 3 gimana regulasinya, supaya nanti kita bisa masuk ke sadar nafas. That's it. Once ke situ, baru kita ngomong zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gak ada keraguan. Kenapa? Udah ngalamin. Dramanya turun, hidupnya lebih gede, lebih besar. Makanya ada hidup dan drama hidup. Kalau dramanya hilang, kita hidup. Oke? Jadi yang bikin drama siapa ngomong-ngomong? Nah, udah gitu aja. Makanya jangan nyalahin siapa. Tentu paham belum tentu mengalami, belum tentu. Jadi yang membunyikan Allah banyak, dikit-dikit Allahu Akbar gitu, banyak yang ngebunyiin. Tapi apakah yang paham Allah, apakah yang bunyi pasti paham? Belum tentu. Apalagi bunyi paham nggak ngalamin gitu. Ya. Jadi kalau mau pakai persentase, yang bunyi 90%, yang paham 9%, yang mengalami 1% gitu kira-kira. Kalau mau pakai persentase yang gampangnya. Berarti yang mengalami Allah itu dikit banget dibandingin yang teriak-teriak Allah gitu. Jadi maksud saya ibu-ibu maaf ya, belum tentu orang yang tiap hari teriak Allah mengalami Allah itu belum tentu. Justru pada puncak pengalaman Allah nggak perlu lagi ada teriakan, karena kenapa? Kalau udah masuk kepada rasa, nggak ada lagi sesuatu yang bisa kita sampaikan dalam bentuk kata-kata gitu. Makanya kalau sudah mengalami Allah, outputnya adalah perilaku. Jadi ada satu quotes keren banget, kamu nggak usah ngomongin agama kamu, tunjukkan aja dalam perilaku dan aku tahu agamamu apa gitu. Sip ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, semua output dari apa yang kita pelajari, intisarinya nilai besarnya disebut akhlak. Akhlak itu ya perilaku gitu. Nah sekarang kadang-kadang sibuk dibunyi, nggak paham-paham amat, juga nggak ngalamin. Jadi sekarang yang dinilainya tuh, begitu bunyinya bagus banget, solehah banget, belum. Teman saya ngajinya bagus banget, solehah, belum tentu gitu. Karena dia bunyinya bagus, tapi belum tentu mengalami. Nah cuman di kita kan yang dilombain bunyinya mulu, betul nggak Bu? Iya, yang dilombain tuh cara bunyinya, ngebunyiin, nggak salah sih. Tetapi sekali lagi membunyikan belum tentu mengalami. Sampai sini oke? Ya, dapat ya. Kita pemanasan dulu bentar ya. Warming up dulu. Nanti baru kita masuk ke topik. Nah, berarti kalau kita ngomongin ada Allah dalam spektrum bunyi, ada Allah dalam spektrum paham, dan ada Allah dalam spektrum mengalami. Jadi sejatinya Allah itu bukan sesuatu yang diucapkan, tapi dialami. Gustav Jung, ini saya pinjam dari sudut pandang psikologi, ditanya, are you believe in God? Percaya nggak? Yang bagus jawabannya, I know, kata dia. It's not about believing, but I know, kata dia. Ya, paham maksud saya? Berarti kalau believer, dia mempercayai, tapi kalau I know, dia udah mengalami gitu. Jadi maksud saya ibu-ibu maaf ya, yang percaya sama Tuhan tuh banyak, tapi yang mengalami Tuhan gak banyak gitu. Karena urusan percaya itu, maaf ya, bisa hanya menjadi desain sebuah konsep gitu. Ya, oke? Aduh, diam-diam gini ibu, oke ini? Oke, ini kalau udah 7 kali tuh udah dalam gitu, gitu, udah langsung, udah langsung gitu, oke. Ya oke. Nah, berarti perjalanan kita membunyikan, memahami sampai mengalami gitu. Nah, berikutnya begini. Kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti kan inti esensi dalam tradisi Islam kembali ke Allah. Kembali. Nah, pertanyaannya, gimana kita mau kembali kalau nggak tahu alamatnya? Betul nggak?
Kang diundang ya di pengajian Tarki. Oke, di mana? Jalan Kenanga. Oke, tahu alamatnya. Tahu alamat, nggak kenal sama yang punya rumah, nggak boleh masuk, Bu. Ada sok tiba-tiba nggak kenal, datang tok 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 masuk duduk ikut makan, dipersilakan nggak? Enggak. Karena kenapa? Nggak kenal sama tuan rumahnya. Makanya syarat mutlak untuk kembali, satu tahu alamat, dua kenal sama tempat pulangnya. Oke? Sip ya? Selama ini, maaf nih ya, kita nggak diajarin kenal dulu, tiba-tiba langsung diajarin sholat gitu. Sehingga waktu sholat nyembah siapa nggak jelas. Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3. Karena nggak tahu. Ini kemana arahnya gitu. Padahal Nabi Muhammad selalu mengawali dalam konteks yang menyebutkan, saya pinjam pakai bahasa Arabnya gini. Awaluddin ma'rifatullah. Awal kamu beragama, kenal dulu sama Allah. Gimana? Contoh. Bu, sholat itu esensinya apa sih? Kita disuruh sholat itu disuruh apa sebenarnya? Di surat 20 ayat 14, akimi sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengapa? Ingat. Sekarang saya tanya, syarat mutlak ingat apa? Kenal. Jumpa. Ibu-ibu nggak mungkin ingat saya kalau belum pernah ketemu saya. Betul nggak? Kan misalnya ada teman lagi ngobrol, ingat deh sama si Jack ya, udah ketemu belum sih, ingat aja, kan nggak mungkin. Bener nggak? Berarti ingat dulu, kenal dulu. Ingat dulu, jumpa dulu. Nah, kita nggak diajarin jumpa, nggak diajarin kenal, tiba-tiba disuruh nginget, blank. Bener nggak? Makanya waktu sholat, entah nginget apa, sholat jalan, ngegosip jalan. Bu, ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Ya jangan banyak, kayak enak ya, ada aja. Iya, karena fundamentalnya emang prosesnya nggak pas gitu. Makanya Bu, dalam tradisi Islam, dalam rukun Islam, maaf loh ya, sholat itu nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Betul nggak? Cuman karena ngerasa udah lahir dalam orang rahimnya Islam, begitu brojol, nomor 1-nya dilewat. Tiba-tiba sholat aja. Padahal nomor 1 bersaksi dulu baru mengingat. Gimana mau mengingat kalau belum bersaksi? Makanya hari ini orang nyari Tuhan jauh banget gitu. Oke Bu? Yes. Sip. Nah, kita akan bahas-bahas tipis-tipis dulu tentang ini ya. Pelan-pelan. Karena kan ini pengajiannya udah berapa? 20 tahun ada ya? Ini ngaji udah lama kan? Ya, maksud saya kita agak sedikit masuk-masuk ke esensi gitu. Ya masa sih ngaji cuman ngurusin orang, cuman ngurusin halal haram boleh nggak, halal haram boleh nggak, masuk gitu doang. Betul nggak? Pahala surga, nanti mendapatkan surga, pengen pahala kan? Ya oke lah. Kayaknya itu udah fasenya udah lewat lah. Sip ya. Tapi kita sekarang masuk ke level-level esensi. Nah, make sense dulu nggak ini sampai sini? Sangat make sense ketika kalau mau mengingat harus jumpa. Tanpa jumpa nggak mungkin mengingat, nggak mungkin. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Pertama, ini ibu-ibu, kan ini ada rekamannya ya, jadi nanti bisa diulang. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bacanya panjang-panjang, tapi inti-intinya aja supaya waktunya kita efektif, efisien. Saya kasih contoh. Alamat-alamat Allah itu mau di surat 57 ayat 34, mau di surat 2 186, mau di surat 50 ayat 16, mau di surat 58 ayat 7, mau di banyak banget lah. Semua ayat-ayat ini mau menggambarkan tentang aku adalah dekat. Apa Bu? Aku adalah dekat. Berarti pertanyaannya, kalau kita tahu Allah itu adalah dekat, berarti kalau gitu tempat pulang kita justru tempat yang paling dekat. Oke?
Oke, nah sekarang pertanyaannya, maaf nih, conventional thinking yang kebanyakan orang mikir, orang hidup dulu, terus mati, baru ketemu. Berarti ketemu Allah nunggu mati. Sekarang saya tanya, kalau Allah dekat, ketemu Allah harus mati dulu nggak? Nah gitu. Jadi ibu siap dipanggil Allah nggak? Ya, siapnya tuh gini nih. Siap. Jadi quote and quote dipanggil ini bukan urusan mati, bukan. Bukan. Karena nanti kita akan ngerti kematian itu banyak layernya. Oke? Sip ya? Nah, kita ngerti dulu tentang kedekatan kita dengan Allah. Contoh nih. Kalau Allah adalah dekat, dikatakan secara esensi, Allah memiliki sifat disebut maha meliputi. Maha apa? Berarti kalau Allah maha meliputi, segala sesuatu di luar Allah itu pasti dalam liputannya. Oke, saya pakai terminologi sederhana nih. Allah itu disebut holik, Bu. Artinya apa? Pencipta. Anggap aja dulu begitu gampangannya. Di luar Allah itu adalah makhluk yang diciptakan. Jadi ada apa? Kholik, ada makhluk. Berarti kita manusia termasuk kholik, termasuk makhluk. Sip. Kucing. Sip. Pohon. Oke. Bumi. Mulai dengerin dulu. Ulang. Allah itu kholik. Di luar Allah namanya makhluk. Nah, saya pakai bahasa di luar supaya ngerti dulu, gampang dulu. Oke. Berarti satu-satunya kholik ya hanya Allah. Selain itu apa? Nah, ini supaya kita tuh nggak ngelihat makhluk tuh cuman orang yang gerak, nggak gitu, nggak. Sesuatu di luar Allah. Termasuk kucing nggak? Bakteri, amuba, nah gitu. Kipas, nah gitu. Lukisan, sip, mantap. Oke? Surga. Surga makhluk bukan? Makhluk. Neraka, nah gitu. Paham ya? Jadi kita ini mau kembali ke holik, mau kembali ke makhluk. Kalau surga holik apa makhluk? Neraka holik apa makhluk? Jadi kalau orang nyari surga berarti masih nyari makhluk. Nah, bisa gitu ya? Makhluk yang bernyawa. Lah, semua bernyawa. Kalau ngomongin nyawa, kan semua itu punya energi, Bu. Everything is energy. Nanti kita ngerti. Dapat? Oke ya? Maka lucu nih, konvensional thinking tiap hari ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi pengennya ke surga gitu. Ibu-ibu mau ke surga nggak? Bu, saya mau nanya, maaf ya. Apa yang memotivasi ibu-ibu pengen ke surga apa? Ya kata dogma, kata doktrin. Ya, ibu-ibu ini mendambakan surga karena surganya atau karena dongeng surganya? Berarti ibu korban dari apa? Iya, soalnya didongenginnya begitu. Neraka didongenginnya begitu. Betul nggak? Mati didongenginnya begitu. Maka orang hari ini bukan takut mati, tapi takut dongeng tentang mati. Berarti Bu, maaf ya, yang lebih menakutkan itu kenyataannya atau dongengnya? Dongeng bahasa sekarang disebut drama. Berarti yang buat hidup kita nggak asik itu karena bukan hidup ya, karena banyak. Esensinya pada dramanya. Paham ya? Oke ya? Nah, maksud saya supaya nanti, oh iya ya, tujuan utamanya itu Allah, nggak ada lagi. Entah itu nanti mau pakai partikel-partikel surga lah, neraka lah, akhirat lah, barzah lah, ya oke lah.
Karena semua yang kita dengar itu semuanya yang nyampe ke kita dongeng, Bu. Contoh. Ini ada penceramah, nanti di surga. Lah, yang ngomongnya juga belum pernah ya. Benar nggak? Dia ngejanjiin sesuatu yang bukan punya dia lagi. Sip ya? Oke? Oke nggak ini? Oke, sip, mantap. Nah, dapat ya, paham ya? Jadi kita mau kembali ke holy. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau kembali ke holy, kemana tujuan yang paling tepat kira-kira? Hah? Contoh. Kata Allah nih ya di Quran, kalimatnya gini, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Di Kenanga ada nggak? Ada. Di Papua? Ada. Di Mekah? Ada. Masa doa yang dikabulin cuman di depan Ka'bah di Mekah? Masa Allah nongkrong di situ doang? Betul nggak? Berarti di mana-mana ada. Kenapa? Kenapa begitu? Karena Allah meliputi. Oke? Bu, ini kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Direnungkan sambil dirasa gitu. Nah, renungin rasa. Karena ini akan opening the door menuju kepada pemahaman yang lebih dalam. Bu, insya Allah, once kita ngerti ini, kesulitan hidup drop 90%, Bu. Kesulitan itu dalam artian konfliknya turun pasti. Pasti kalau ngerti ini, pengertiannya naik, penerimaannya naik, acceptance-nya naik, ngalirnya lebih enak. Karena yang banyak kita tentang sekarang itu bukan kenyataannya tapi dramanya gitu. Jadi orang hari ini bukan hidup, tapi hidup dalam drama hidupnya. Jadi nggak hidup sebenarnya. Nah, entah jadi overthinking lah, entah jadi anxiety, terserah. 1 dari 4 orang Indonesia sekarang sakit mental, Bu. 1 dari 4 loh, kebayang nggak? Jadi kalau ada lagi kumpul 1, 2, 3, nah yang keempat sakit mental nih. Gitu. Jadi kalau ini dihitung, tapi di ini nomor 1 semua sih 1. Nah nggak ada yang nomor 4-nya nggak ada. Sip ya, paham ya? Dapat ya? Berarti Allah meliputi nggak? Allah meliputi. Berarti kalau Allah meliputi, ada nggak tempat yang nggak ada Allahnya? Nah itu, sip, mantap. Makanya kemanapun kamu menghadap, tetap wajahnya wajah Allah. Nah, ini wajah tuh wajhiya liladzi fatara samawati wal ard. Sampai sini oke? Jadi kalau saya analogikan, kita ini semua kayak ikan yang lagi berenang di lautan. Cuman karena nggak sadar, si ikan selalu mempertanyakan air di mana ya gitu. Bener nggak? So ada nggak yang sekarang nanya Allah di mana sih? Ada yang nanya gitu nggak? Itu pertanyaan aneh nggak kira-kira? Aneh. Lah, gimana mau nanya Allah kalau nggak ada Allah, nggak mungkin ada kita, nggak mungkin. Kalau pakai perspektif ini, paham Bu? Oke? Contoh. Ini meja, ada kolong meja. Oke? Si kolong meja bisa ada karena ada meja. Kalau mejanya saya pindah ke sini, kolongnya ada nggak di situ? Nah gitu. Kolongnya pindah nggak? Nah pindah. Kenapa kolong ada? Karena ada meja. Berarti kolong itu beneran ada nggak? Ada kalau ada. Berarti kolong itu disebut nisbi, hanya bayangan terhadap meja. Primernya mejanya. Nah Bu, kita ini semua cuman kolongnya Tuhan. Udah jadi biasa aja. Nah gitu. Nanti di tasawuf yang agak lebih dalam kita ngerti bahwa kita tuh nggak ada sebenarnya. Pusing ke situ. Oke? Oke nggak ini? Sip ya?
Jadi maksud saya tidak ada tempat yang memisahkan kita dengan Allah tuh nggak ada. Jadi ibu please jangan pernah merasa sendirian. You are not alone. Iya. Michael Jackson lebih ngerti kayaknya ya. You are not alone katanya. Nah, jangan-jangan Michael Jackson belajar tasawuf bu ya. Paham ya? Nah, berarti kita ngerti dulu. Oh kalau gitu tempat pulang saya adalah tempat yang paling dekat. Sekarang pertanyaan saya, yang paling dekat sama kita siapa? Yang paling dekat sama diri ini siapa? Ya diriku lah. Berarti konteks ilahi rojiun bukan urusan mati, tapi seberapa kenal kita mengenali diri sendiri, gitu loh bu. Berarti semakin kita mengenal diri, semakin kita lagi pulang. Berarti pertanyaan saya, secara tempat udah pulang belum kita? Udah, cuman belum sadar. Kenapa bu? Belum sadar atau belum sampai. Gini, ibu-ibu kalau udah nyampe rumah tapi nggak sadar masih di mana aku gitu. Padahal dari tahun lalu udah di rumah, bisa begitu nggak kira-kira? Iya. Makanya teman saya psikiater tuh ngomong gini bu, orang sakit jiwa udah mau sembuh kalau dia pengen pulang. Karena dia sadar bahwa di rumah sakit jiwanya bukan rumahnya. Tapi kalau yang semakin sakit jiwa, dia ngerasa itu rumahnya. Jadi kalau dia belum kangen pulang, belum pengen pulang, berarti belum. Ibu-ibu udah pengen pulang belum? Betul nggak? Iya, orang dengar mati aja takut. Aduh mati, belum siap. Lah mau siap mau nggak mati, mati aja. Bu mati nunggu siap nggak? Enggak lah. Sip ya? Sejujurnya ibu-ibu kalau dengar kata mati banyak happy atau aduh takut. Malah yang mana? Ini kalau udah 7 kali masih takut banget, wah ya ini nggak beres. Kalau gitu mending makan soto lagi aja ya. Bu punten ya, mohon maaf ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Selama ini dalam drama hidup kita selalu mengambil oposisi terhadap sesuatu. Contoh, dianggap lawannya hidup itu mati, dilawan di sininya. Bu maaf loh, hidup itu bukan lawannya mati, mati itu bukan lawannya hidup. Hidup itu mitranya mati, partner. Betul nggak? Sukses itu partnernya gagal. Sehat itu partnernya sakit. Jadi kalau sakit emang partnernya sehat ya pasti sakit gitu. Bukan lawan gitu. Tapi pasangan. Lawan dari suami apa? Bukan partner. Makanya berantem mulu. Iya, karena mindset itu oposisi gitu. Oh, kalau istri pelakor, oh ya kalau pelakor beda lagi bu. Iya, oh ini agak gaul ya, ada pelakor segala di sini nih. Ya, ini kayak milenial nih kalau gitu ya. Paham ya? Dapat ya? Sip. Berarti pertanyaannya, yuk kita mulai ngerti diri ini adalah alat untuk kita kenal Allah. Maka cintai diri ini gitu. Kenali. Sayangi. Kalau kata orang Jawa tuh di eman-eman. Apa ya bahasanya yang paling ya? Ya beda sih. Taste-nya tuh kan beda ya. Coba ditelaah gitu. Dirawat. Karena kalau kita tidak mulai merawat diri, yang akan kita sibuk dalam keseharian drama hidupnya. Lupa loh bu. Saat kita nggak merawat diri, nggak kenal diri, nggak tahu tentang diri. Bahkan hari ini ada orang yang nggak ngerti mekanisme dirinya tuh banyak loh bu. Aku tuh nggak tahu kenapa bete, kenapa marah, kenapa ini. Jadi shortcut. Udah deh. Tapi anyway nanti kita ngerti. Semua orang melakukan intinya adalah mau bahagia. Udah gitu aja.
Even, sorry itu harus saya sampaikan, orang yang berniat suicide itu ujungnya juga dia nyari bahagia gitu, karena dianggap dengan itu akan bahagia gitu. Iya, saya kayaknya lebih happy deh kalau nggak hidup gitu. Iya benar bu. Saya banyak banget ketemu orang-orang yang kayak gini gitu. Saya ada punya teman 16 kali percobaan untuk suicide, nggak mati-mati bu. Nggak boleh. Serius. Sampai dia bingung ini gimana. Ternyata mau mati susah loh. Yang nggak mau mati, yang nggak mau mati. Jadi ada orang yang setengah hidup, setengah mati, mati-mati banget enggak, hidup-hidup banget juga. Nah itu namanya zombie. Iya. Berarti dia hidup tapi tidak sadar. Ibu tahu ciri-ciri zombie nggak? Nih zombie, Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3, nah udah zombie pasti. Lah rokaatnya aja lupa, berarti nggak sadar, betul nggak? Nah, oke, sip ya. Dah. Nah, dari basic inilah kenapa ilmu yang nggak akan pernah habis sampai kapanpun adalah pengenalan diri. Karena itulah yang menjadi dasar. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Karena esensi dirimu adalah Tuhan itu sendiri. Gimana mau jauh dari Allah, orang esensinya kita adalah Allah. Gimana sih? Sekarang sibuk nyari ke sini, sibuk nyari ke sana gitu. Seakan-akan ada di tempat tertentu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kita ngerti ini, oh iya ya. Sampai diomongin kata Allah sendiri di surat 50:16 ini, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher nih. 50 Surat Qaf ayat 16. Oke bu? Nah setidaknya detik ini ibu-ibu ngerti kalau Allah itu dekat, jadi nggak bunyi aja gitu. Oh itu maksudnya. Nah di 2, 3, 4 pertemuan yang akan datang kita nanti akan masuk ke mengalaminya gitu. Karena urusan Allah itu urusan experience yang private. Urusan ketuhanan itu urusan yang privat. Jadi bu, please nggak usah rese sama urusan Tuhan orang lain, udah gitu aja. Kenapa? Itu wilayah privatnya orang. Dan kalau kita mulai menghargai privasi orang, berarti kita mulai mencintai diri gitu. Nah di masyarakat kita kadang-kadang ketukar, yang privat sibuk, yang publik didiemin gitu. Urusan privat terus diurusin. Masa sih tetangganya yang nggak sholat, kita yang pusingin dia nggak sholat, rese gitu. Aneh kan sebenarnya, betul nggak bu? Tapi karena udah menjadi culture, quote and quote nih ya memang sih nanti ada dasarnya juga bahwa seakan-akan kita tuh harus membuat orang jadi lebih dekat ke Allah gitu kira-kira. Itu ada rasa-rasa dakwah quote and quote lah gitu ini. Ya, makanya pulang pengajian tuh rata-rata ke WhatsApp grup keluarga sekedar mengingatkan. Nah, udah selesai. Dibagiin tuh ya. Semua orang harus tahu gitu. Padahal urusan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu adalah hal yang paling private yang kita nggak bisa cerita sebenarnya. Setuju nggak bu? Iya. Jadi langkah awal untuk mengenal diri adalah nggak rese sama privasi orang. Karena kalau kita rese sama privasi orang, kepo. Ibu tahu kepo ya? Knowing every particularly object, sampai partikelnya harus tahu, orang harus gimana. Kita akan kekurangan waktu untuk mengenal diri. Sip ya. Jadi pada dasarnya salah satu pelajaran diri, salah satu pelajaran perlu untuk diri kita adalah enggak sibuk sama privasi orang. Itu nomor 1. Makanya Nabi Muhammad ngomong lakum dinukum waliyadin. Dan jangan lupa salah satu basic structure manusia, semua manusia akan menjalankan apa yang dia nyaman untuk dia. Setuju? Artinya, kalau nyaman buat kamu silahkan, nyaman buat aku, oke. Kita nggak usah saling ngeganggu kenyamanan ya, gitu. Nah di kita nilai-nilai ini rada-rada nggak terlalu oke sih. Kenapa? Aku nyaman dengan caraku, memaksa orang lain ngikutin kenyamananku gitu. Nah itu bahaya.
Akhirnya jadi ribut. Jadi kalau saya boleh mendalami kata lakum dinukum waliyadin, sebenarnya ini bukan ngomongin agama aja sih. Tapi kenyamananku untukku, kenyamananmu untukmu. Kita tetap jadi manusia yang bersama-sama manusia gitu. Oke? Aduh diem gini, ibu ini belum mulai loh, oke ya? Tapi dapat ya? Berarti sesuatu yang so private, itu adalah hubungan private antara kita sama Tuhan, selesai. Cuman, ada cumannya Bu. Yang ngerti gini cuman 1%. Jadi yang lebih ngerti, you punya pengertian dan kewarasan dan kebijaksanaan sama yang belum ngerti. Kalau urusannya masih rebutan kursi, namanya juga anak TK, ya udah aja sih. Urusannya rebutan bekal, ya udah masih anak-anak, ya udah gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan kesadaran. Oke Bu? Sip ya? Jadi hari ini kita bicara dulu tentang Allah itu dekat. Nanti next kita bicara what is God. Nanti kita bicara. Iya, pelan-pelan nanti ke situ. Supaya kalau nanti kita ngerti what is, how to-nya dapat. Tapi sekarang yang penting kita ngerti where-nya ada di mana dulu, itu dulu. Ulang ya sebelum kita mulai. Kita ulang. Ibu-ibu, Allah dekat apa jauh? Nggak, sekarang ngomong dekat ada ngerti-ngerti nggak? Nah, kebanyakan pengajian ditanya Allah dekat, gimana dekatnya? Pokoknya dekat aja gitu Bu. Gimana dekatnya? Pokoknya tahu dari pengajian kemarin gitu. Tapi ininya nggak ngerti gitu. Tapi sekarang analogiknya dapat ya. Oke. So Bu, pada dasarnya kita bisa sendiri nggak dalam hidup? Nggak bisa. Gimana mau sendiri? Karena tidak ada yang memisahkan kita dengan Allah. Kenapa? Allah meliputi. Makanya Bu, pernah dengar kata pasangan nggak? Pasangan yang paling esensial bukan suami dan istri, tapi pasangan yang esensial adalah makhluk dengan holiknya. So Allah adalah pasangan sejati kita. Maka pasangan makhluk itu dihadirkan untuk melihat dan mengenal Allah lebih baik. Untuk belajar. Makanya kalau kita ibu-ibu dikasih suami, bapak-bapak dikasih istri, suami dan istrinya adalah tempat belajar untuk kenal pasangan sejatinya. Maka suami dan istri bukan pasangan sejati, sudah pasangan sesama makhluk. Maka kalau pernikahan dalam konteks tasawuf, nomor 1 nikah dulu sama Tuhan, baru nikah makhluk. Kalau belum nikah sama Tuhan, sama nikah sama makhluk, kita akan menuhankan makhluknya gitu. Maka first, marry your God. Second, marry your spouse. Gitulah kira-kira. Sip ya. Cuman karena lagi jatuh cinta, jadi bego. Ini nggak inget-inget semuanya. Udah pokoknya pacaran aja, nikah aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu konteks yang namanya hidup gitu intinya. Oke Bu? Dapat ya? Jadi pasangan sejati kita siapa? Mantap. Top, mantap. Jadi kalau pasangan sejatinya Allah, mau siapapun di luar dari kita gimana-gimana, nggak ngaruh. Kenapa? My truly love only Allah gitu. Selesai. Hakul yakin, benar. Tapi sebelum hakul perlu ainul dulu. Iya kan, ngelihat. Sebelum ngelihat perlu ilmun, ada knowledge. Jadi hakul itu ada ilmun, ainul. Ngelihat ada knowledge, baru hakul gitu. Dan sesuatu yang namanya hakul yakin bukan bentuknya narasi dan dongeng, bukan. Tapi mengalah experience. Oke? Sip? Oke ya? Mudah-mudahan after ngerti ini ibu-ibu nggak ngerasa kesepian misalnya. Lonely. Quote and quote di sini maksud saya nggak ngerasa jauh dengan Allah gitu. Karena Bu maaf ya, sejauh-jauh kita menghindar Allah, nggak ada yang akan bisa membuat kita terpisah dari Dia, nggak mungkin. Karena kasih sayangnya jauh meliputi dari apapun yang kita bayangkan. Allah tuh always waiting sih. Karena kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan lari kepadamu. Karena kalau kamu lari, aku bahkan bakal terbang. Karena kenapa? Kasih sayangku selalu mendahului murkaku. Jadi jangan pernah underestimate Allah dalam keadaan apapun gitu. Oke ya? Karena kita nggak pernah bisa pisah dari Dia. Nggak mungkin.
hal yang paling gak mungkin adalah keterpisahan dengan Allah tuh gak mungkin. Nah, sekarang kita mulai, bismillah. Mulai ya. Itu kan ada bersama kita ya, dalam diri kita. Ya. Terus kalau untuk orang yang menderita, Gimana bentar? Cek, bentar. Allah itu kan ada bersama kita ya, di dalam diri kita adanya. Bagaimana dengan kalau orang yang menderita sakit, ya yang terminal yang macam cancer gitu, gimana ya peran Allah di situ gitu loh, buat orang yang sedang menderita gitu kan. Saya kepingin share ini dengan sahabat saya yang ya lagi keadaannya buruk sekali lah gitu. Kan Okay. I want to say that God is with you. Nanti gimana cara menerangkannya sedang keadaan dia sedang sangat Drop. sangat down, Okay. sangat nangis terus gitu, gimana Oke. ya? Oke. Gini Bu, great question, terima kasih. Gini. Kondisi baik, buruk, benar, salah, sakit, sehat, itu konteks dari drama hidup. Konteks dari apa? Drama hidup. Pertanyaan saya, saat kita ngelihat orang kaya kesakitan, kita menilai bahwa dia lagi nggak oke. Oke? Yang memberikan penilaian siapa? Kita. Saat menilai, kita menggunakan asumsi kita, pandangan kita, sudut pandang dan program kita terhadap hal itu nggak kira-kira? Iya, kita jadi merasa bahwa itu jadi buruk, jadi nggak baik, jadi dan seterusnya. Itu dulu. Karena Bu, maaf nih, begitu ngelihat, aduh kasihannya orang, yang kita kasihanin jangan-jangan lebih happy dari kita, Bu. Kita nggak tahu loh. Betul nggak? Nah, artinya kalau tadi pertanyaan Allah ada di mana, nggak akan kemana-mana. Karena kenapa? Ketika orang tidak mengenal dan kembali kepada Allah, berarti lagi sibuk dengan dramanya gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Sebentar lagi kita akan ngerti. Contoh lagi. Ibu kalau nonton yang namanya bioskop, dari awal sampai akhir, yang sebenar-benarnya ibu cuma nonton layar putih. Betul? Benar nggak? Cuman begitu proyektor mulai ngeluarin gambar ke layar putih, lupa nggak sama layar putihnya? Nah, sibuk sama dramanya. Kira-kira adegan filmnya kebakaran, layar kebakar nggak? Ada banjir, layar basah nggak? Itulah Allah. Saat kita sibuk dengan dramanya, dianggap Allah nggak ada. Padahal semua background dari drama yang kita anggap baik buruk, disitulah letaknya Allah. Kalau kita mau ngomongin letaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, maaf nih, simple. Misal, spesifik. Ketika ada seseorang yang lagi paralyzed dan lain, sorry to say Bu, kita nggak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Dalam tanda petik, untuk merubah hal itu. Tetapi, kita bisa membantu saat ibu-ibu datang di sininya penuh welas asih, energi Allahnya akan hadir. Dan itu akan terkoneksi sama dia. So Bu, at some point, orang datang ke kita nggak perlu wejangan kita, nggak perlu kata-kata kita, just be present, listening, itu cukup buat mereka. Karena nanti urusan Allah letaknya pada gelombang, pada frekuensi. Nanti kita ngerti ke situ. Nah, jadi kalau kita menjaga vibrasi Allah di dalam diri kita, itu akan membuat sekeliling ngikutin frekuensinya. Karena nanti kita ngerti Bu, kita ini pancaran energi. Contoh, ini sama anak sih biasanya paling gampang. Ibu ngobrol sama anak, ditanya, gimana kabarnya? Anaknya senyum, oke mam. Ibu tahu oke-nya itu bohong, padahal hatinya lagi gak enak. Pernah gitu gak? That's it. That's it. So nanti kita akan ngerti bahwa konteksnya, kita akan masuk menuju kepada gelombang ilahiyah. Jadi permainan Allah itu nanti pada permainan gelombang. Jadi saat kita mau gimana pun ada di gelombang Allah, kita akan spreading gelombang itu. Selesai. Karena Bu,
Kita nggak bisa lebih, nggak bisa gimana-gimana terhadap apapun yang di luar. Kita hanya bisa memberikan gelombangnya, selesai. Maka kalau bahasanya di surat 50 ayat 45-nya Quran disebut, Nabi Muhammad datang bukan untuk memaksa. Tidak untuk memaksa. Tapi dia datang membawa welas asih, mau diterima silakan, mau nggak apa-apa, gitu kira-kira. Oke ya? Sip ya? Aduh, diam-diam gini ibu-ibu, oke ini? Nah, 50-45 tuh nggak bisa maksa kita. Nggak bisa maksa, nggak bisa ngatur, nggak bisa gimana-gimana. Yang bisa kita lakukan hanyalah spreading good vibes gitu. Contoh, aduh gimana ya bikin anak soleh misalnya. Ingat Bu, pamannya Nabi Muhammad, selevel Nabi, pamannya ngikutin Nabi Muhammad, betul nggak? Jadi nggak ada yang bisa ngerubah siapa-siapa gitu. Jadi maksud saya, sebisa mungkin jangan berekspektasi orang lain ngikutin maunya kita, udah itu aja. Karena semakin kita ekspektasi orang ngikutin maunya kita yang bakal kebakar. Karena kenapa? Kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Gak ada. Nyari yang gak ada, buat apa? Tapi kita berharap semoga ada keajaiban dia berubah. Semoga. Terus nyari keajaiban sampai mati aja. Gak berubah-berubah. Jadi gak terbukti. Oh ternyata makin ngerti untuk merubah yang di sana, saya rubah dulu yang di sini. Once ini berubah, di sana ikut berubah. Nah itu salah satu pengenalan mekanisme di diri. Makanya tetap kita perlu knowledge, perlu experience, perlu trial error. Life is all about learning, Bu. Nggak ada lagi. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti guru, dalam tanda petik tukang posnya Tuhan yang mau mengajarkan sesuatu. Jadi kalau kita lumayan lebih bijaksana, begitu ibu ngelihat siapapun, set, oh tukang pos nih. Pasti mau ngasih pesan sama saya. Maka kita nggak membenci orangnya, tapi kita mengambil pesannya. Kalau kita ngebenci orangnya, pesannya nggak akan kita dapat. Nanti muter-muter di masalah yang sama gitu. Oke? Sip ya? Make sense nggak nih? Dapat ya? Nah, sehingga nanti kita merubah sistem, Bu. Gak apa-apa, kita belajar dari mana, semuanya kita punya ladang pelajaran. Tapi makin kesini kita akan makin berubah, semakin align. Makanya waktu sholat selalu ngomong, ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang, berarti orang sholat udah lurus belum? Nah gitu. Jadi begitu sholat ngerasa lebih baik dari orang lain, aneh. Karena justru yang disuruh sholat adalah orang sesat. Bener gak? Yes. Makanya kalau dia sadar dia sesat, ihdina siratal, belok. Tapi yang bahaya Bu, ada dua terms. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu nomor satu. Oh itu paling bahaya. Ya. Mudah-mudahan dengan lumayan belajar gini-gini, jadi ngerti, naik satu level. Aku tahu kalau aku tidak tahu. Nah, top udah. Karena kalau udah ngerasa tahu terus, nunjuk terus keluar nanti. Saya sering ngasih analogi, lagi sholat bareng, set kelihatan, wah selesai sholat, sekedar mengingatkan tadi ruku kurang 2 derajat segini gitu. Rese banget. Ya, ngebenerin kerjaannya. Gitu. Tadi kurang ini keluar dikit, ini udahlah gitu. Ya. Tapi mungkin yang balik lagi ya, tergantung motif sih. Maka Bu jangan lupa ya, hijrah bukan urusan ganti baju tapi ganti pemikiran. Jangan masalah sekarang jadi putih-putih, aku udah hijrah tapi pemikirannya kolot gitu ya, sama, nggak hijrah namanya. Sip ya? Oke? Sampai opening ini dapat something nggak? Sip. Ingat, kita nggak pernah sendiri. Dan hal yang nggak mungkin pernah adalah kesendirian tuh nggak mungkin. Tapi merasa sendiri itu terjadi. Ya beda loh. Beda nih. Ingat, kalau ada apa-apa kita mah kolongnya Allah aja dah. Kalau nggak ada Allah nggak ada kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak penting-penting amat sih Bu.
Makanya merasa penting itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dalam hidup. Orang kalau udah ngerasa penting, repot untuk tumbuh. Kenapa? Kalau dia udah ngerasa penting, omongannya nggak didengar, bete. Keinginannya nggak terjadi, bete. Kenapa? Penting banget gitu. Benar nggak? Bukan kita pernah bahas ya? Kalau cacing hilang sebumi raya, kita cuma punya waktu 4 bulan hidup. Lah nggak ada yang numbuhin tanaman. Betul nggak? Mau makan apa kita? Kalau serangga hilang sebumi raya detik ini, kita cuma punya 3 bulan hidup. Karena kita nggak bisa makan uang. Betul nggak? Tapi kalau semua manusia hilang detik ini, bumi baik-baik aja sih. Ya, benar nggak? Iya, berarti kita kan nggak penting-penting amat. Jadi jangan merasa penting. Saat merasa penting, pasti susah untuk mengenal diri. Oke? Sip? Mantap. Nih kalau audiensnya asik tuh cepet nyampainya, dapat gitu ya. Bu, cerita gini susah loh, Bu. Serius. Gak semua orang mau dengerin, mikir, mendalami. Ujungnya, udah pokoknya yang benar gimana gitu tuh biasanya. Udah. Ini pokoknya halal atau haram gitu. Berarti proses thinkingnya jadi hilang gitu. Makanya kita tuh dalam hidup lagi diajarin untuk mencintai prosesnya, bukan urusan hasil sih. Ingat ya Bu, tidak ada hasil yang salah. Jadi nggak bisa ngomong hasil tidak memuaskan. Bukan, prosesnya nggak serius gitu. Jadi result itu nggak pernah, kita nggak pernah bisa blaming result gitu. Nggak bisa pernah nyalahin hasilnya. Oke? Sip? Kita mulai ya. Bismillah. Kita tepuk tangan dulu Bu biar seru ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mulai mengenal diri. Supaya kita tuh nggak asing sama Allah, Bu. Masa kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Loh, Allah emang di mana? Langit ketujuh, arsy, gitu. Tuh nggak make sense. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Sehingga kalau dianya aja menganggap Allahnya di mana, berarti dia nggak tahu letak Allah di mana gitu. Oke? Sip. Nah, kita bagi dulu nih. Allah ini adalah sumber segala sumber yang meliputi. Ya. Oke. Berarti kalau Allah meliputi, dia meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu mejanya, semua ciptaan ini adalah kolong-kolongnya. Jadi kebayang mejanya hilang, kolong nggak ada. Berarti kolong itu adalah reflection. Oke? Reflection. Makanya kalau di teman-teman Kristiani dibilang Imago Dei, the image of God. Dalam tradisi Islam disebut Holy Fah. Dalam tradisi Hindu Buddha disebut ada Brahman, ada Atman. Kita jalan-jalan dikit nggak apa-apa ya, supaya agak luas gitu. Karena kalau kita nggak ngerti ini nanti gara-gara beda nama jadi berantem. Enggak, ini water, no, ini cai, ribut Bu Pak. Orang Inggris ketemu orang Sunda gitu. Iya, bukan, ini banyu. Orang Jawa datang pusing. Jadi yang satu ngomong banyu, satu ngomong cai, satu ngomong water. Substance-nya itu lagi nggak kira-kira? Iya. Sama, yang satu ngomong ekuhil, rada mahal. Satu ngomong amidis, anak nge-gym biasanya. Satu ngomong aqua. Ribut urusan merek, padahal isinya air mineral. Bu, sorry tuh saya kalau kita haus nggak nyari merek tapi nyari air. Sip ya? Jadi nanti kita ngerti kita tuh sibuknya sama merek mulu gitu. Ih, merek itu salah, yang bener merek aku gitu. Merek itu neraka. Loh, terjadi loh. Yang masuk cuman merek ini ke surga. Selain merek ini di reject sama surga. Jadi surga tuh kayak sempit gitu, dan dia pelit banget, udah masuk satu aja kenapa sih gitu ya. Kayak sempit gitu surga. Padahal ya udahlah gitu. Tapi Bu maaf ya, kesempitan berpikir nggak bisa kita lawan sih. Jadi kalau ada orang sempit berpikir, udah nggak usah dicoba untuk diluaskan, nggak bisa Bu. Udah, lebih mending ngerti daripada ngarep, udah gitu aja.
Ya, oke ya. Sip. Sekarang berarti segala sesuatu sang sumbernya adalah Allah. Nah, saya akan mengambil terminologi supaya kita tuh nggak terlalu jauh dan nggak awam. Allah itu adalah aku satu kita. Nah, contoh. Diri kita itu kayak kue lapis, Bu. Ada layernya. Oke? Nah, saya kenapa mulai dari sini supaya nanti kita ngerti core dari semua core itu adalah Allah gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau ngelihat temennya itu ngelihat wajah, badan, apa semua, itu lagi ngelihat lapisan paling luar. Oke? Lapisan paling apa? Sekarang saya tanya. Yang terlihat dan yang tidak terlihat lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak. Yang tidak ya kan ibu begitu ada temannya nggak ngelihat otaknya ya, ngelihat nggak? Enggak, ngelihat jantungnya nggak? Kalau itu jantungnya kan enggak ya, tapi baju pasti. Berarti otak, jantung, paru-paru, apa semua sel kelihatan atau nggak kelihatan? Berarti ada sesuatu yang zohir. Zohir itu artinya apa? Tampak. Ada sesuatu yang batin namanya. Tidak tampak. Kalau dikasih persentase, yang zohir itu cuma 1%. Yang 99%-nya adalah batin, tidak tampak. Makanya Bu, kalau di Al-Baqarah awal, sebelum sholat, ngerti ini dulu, baru bisa sholat. Sekarang orang disuruh sholat tapi nggak ngerti ini, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi jadi nggak nyambung. Contoh, yang 99% inilah dalam bahasa Al-Baqarah awal disebut goib. Apa Bu? Berarti ibu-ibu kalau ngelihat temennya, banyak ngelihat goibnya, banyak ngelihat zohirnya. Gitu. Kenapa? Pikirannya kita nggak tahu, perasaannya kita nggak tahu, emosinya lagi gimana kita nggak tahu, niat hati sikap hatinya kita nggak tahu. Lebih banyak taunya, lebih banyak nggak taunya. So kalau kita ngejudge rugi banget karena kita cuma ngejudge yang 1%. Oke? Jadi nomor 1 tadi, orang yang mengenal diri adalah orang yang tidak rese sama keyakinan orang lain. Berarti dia nggak sibuk sama faktor eksternal. Itu nomor 1 pelajaran kita hari ini. Yang tadi masih ingat ya? Yang kedua, orang yang mulai bisa mau mengenal dirinya adalah orang yang tidak terlalu banyak menilai. Judgment. So, less judgment, better. Ingat, yang kita judge, apa yang kita lihat, itu cuma 1%. Apalagi lihatnya di media sosial. Udah gitu potongan sesuai pesanan lagi. Makanya kenapa itu disebut dunia maya. Maya itu artinya ilusi. Nah, orang sibuk di yang ilusi, yang primernya nggak hidup gitu. Jadi sosial media banyak drama nggak Bu? Ya udah biasa aja lah, udah tenang. Ada gimana? Udah drama. Pertanyaannya kita mau login ke dramanya atau enggak? Itu keputusan kita. Nah sekarang bukan login aja, subscribe lagi. Coba, kebayang nggak? Sama drama tuh udah bukan login lagi, subscribe lah sama drama-drama gini gitu. Jadi tiap hari hidupnya penuh dengan drama. Jadi teman-teman ibu di sosial media, teman-teman ibu di circle
pertemanan, itu sangat memengaruhi diri, pasti. So at some point, untuk jauh lebih ke dalam tentang Tuhan, itu somehow kita perlu ganti circle. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena circle sangat memengaruhi. Makanya Nabi Muhammad hijrah nggak, Bu? Hijrah, pindah ke circle Madinah dulu. Kenapa? Di circle Makkah waktu itu belum ready gitu. Maksud saya, ibu-ibu kalau yang udah nggak senang ngegosip, bakal susah ketemu orang yang ngegosip mulu, capek pasti. Circle-nya udah beda gitu. Oke? Maka pinter-pinter nyari circle. Iya, karena itu keputusan kita. Gak semua orang harus di-okein, gak semua orang harus di-approve. At some point kita penting untuk belajar bilang no. Oh, itu pelajaran banget tuh. Karena budaya ketimuran, budaya gak enakannya tinggi. Oh, di sini nih. Di sininya nggak oke, tapi mulutnya senyum gitu. Oh, jago banget lah, orang Indonesia jago lah gitu-gitu. Di depan senyum, di belakang ngomongin misalnya. Ada nggak yang gitu? Ya. Tapi ibu-ibu kalau diomongin di belakang, berarti ibu-ibu lagi ada di mana? Di depan, terdepan, santai aja. Dan semua orang ngomongin karena dia lagi mencari sesuatu yang tidak ada di dirinya, ada di tempat orang yang diomongin. Udah pasti. Jadi orang yang ngebully, orang yang ngomongin itu sebetulnya mengidolakan, tapi malu-malu. Jadi begitu ibu ada yang ngomongin, aku banyak fansnya gitu, Bu, nggak apa-apa. Tapi fans yang ngomongin ya nggak apa-apa sih. Biarin aja. Oke? Dapat ya? Dah. Nah, wilayah zohir kita yang tertampak, yang terlihat, yang ada wujudnya, itulah yang disebut dengan yang namanya jasad. Apa, Bu? Sip, mantap. Tapi ingat, jasad ini adalah kendaraan. Mobilnya. Ibu-ibu ke PIM pakai mobil. Sebenarnya mau menghantarkan mobil atau menghantarkan penumpangnya? Bukan mobil. Tapi kalau nggak ada mobil, katakanlah kalau nggak sampai nggak pakai mobil, nggak nyampe, misalkan begitu. Nah, berarti si aku ini kan aku satu nih. Si jasad ini saya sering sebut sebagai aku 4 gitu. Maka ada aku sebagai jasad. Itu namanya aku 4. Aku 4. Ini saya pakai angka 432 supaya gampang aja. Dan bentar lagi ngerti, Bu, tenang. Bentar lagi ngerti. Jadi maksud saya begitu ibu ngelihat orang ngelihat fisik, merek tasnya apa, ingat, aku lagi melihat aku 4 yang cuma 1%. Aku nggak melihat the whole atau keseluruhannya. Nah, yang terbaik kalau sadar cuma ngelihat aku 4-nya, jangan cepat menilai. Itu poinnya di situ. Oke? Sip? Nah, sekalian kita belajar. Maka kalau dalam bahasa tasawuf ada yang disebut diri sejati. Diri apa, Bu? Ibu-ibu beli gula, sejatinya gula, bukan putihnya, bukan mereknya, bukan bungkusnya, tapi that's it. Intinya. Sekarang saya tanya, jasad inti bukan? Jasad inti bukan? Bukan. Kenapa? Karena indikator parameter yang bukan inti pasti berubah. Pasti apa, Bu? Sesuatu yang berubah pasti bukan inti. Pasti bukan langsung datang dari pusat. Tubuh ibu-ibu itu hasil dari mulai sate, bakso, bakwan, soto. Nih, jadi gini semua. Bener nggak ini? Ya, bener. Iya. Karena asalnya kecil kita kasih susu dulu lah ya, susu lah, Havermut lah, apa. Jadi tubuh fisik kita adalah akumulasi dari bumi.
Makanya kita nggak bisa lepas dari bumi, Bu. Oke? Berarti kalau ini akumulasi berubah nggak? Bertumbuh nggak? Berarti yang berubah dan bertumbuh bukan inti. Oke? Sip. Jadi ibu-ibu kalau mukanya, tangannya, kulit dijelekin, ingat dia lagi nggak ngomongin inti. Kamu hiteman deh. Ya, oh iya udah. Dia lagi ngomongin kulit. Iya benar sih, itu paling susah. Pertanyaan yang paling susah buat para suami ketika istrinya nanya, aku gemukan nggak? Wah, udah repot. Ya, bisa gemuk, bisa kurus, bisa hitam, bisa putih. Berubah nggak? Berarti aku 4 bukan inti. Berarti kalau aku 4 bukan inti, ini bukan primer. Berarti tubuhku aku yang sejati bukan? Bukan. Top. Berarti Bu, maaf ya. Kalau ilaihi rojiun urusan tubuh bukan? Bukan. Karena ini maksimal tuh jeruk purut. Berarti jeruk purut kuburan untuk aku berapa? 4. Mantap. Jadi begitu nanti ke jeruk purut, oh ini kuburan aku 4-nya orang-orang. Berarti itu kendaraan-kendaraannya aja kan? Tapi penumpangnya di situ nggak? Nah gitu, mantap. Sip, mantap. Berarti mati di jeruk purut menjadi kunci utama untuk ketemu Allah nggak kira-kira? Enggak. Berarti saat kendaraan ini oke, bisa ketemu Allah nggak? Nah, mantap. Karena ketemu Allah bukan urusan kendaraan ini udah rusak atau enggak gitu. Dan ingat, setiap kendaraan pasti akan ada expire date-nya, udah pasti. Ibu-ibu, saya mau straight ke ujung sedikit ya. Sekarang sering dengar kata-kata spiritual gitu nggak? To be simple, orang yang semakin spiritual, orang yang makin sadar bahwa dirinya limited. Punya limit. Jadi alih-alih kalau nyadar punya limit, ngapain milih sedih mulu, sementara bisa milih happy gitu. Ini kan kalau dengar mati, nanti, tar dulu, mati mah deket loh. Kalau mati tuh, sana gitu. Padahal ini kita punya limit. Once kita punya limit, kita punya pengenalan lebih dalam tentang diri gitu. Oke, Bu? Sip? Oke? Berarti si tubuh fisik ada limit, perlu diurus nggak? Perlu dirawat nggak? Nah gitu. Nah, makan soto barusan termasuk perawatan aku 4 ya kira-kira? Nah gitu. Tapi jangan kebanyakan. Iya, kebanyakan jadi over. Sesuatu yang over itu pasti nggak bagus. Oke, Bu? Sip ya? Dah. Ingat, sesuatu yang berubah itu bukan inti. Jadi begitu ibu-ibu ngaca, oh ini wadahku, bukan aku. Wadahku. Makanya kalau ditanya, ini tangan siapa? Tanganku. Berarti ada ku-nya nggak? Berarti tangan ini subjek atau objek? Objek. Ku itu sih subjek. Ku-nya siapa? Udah pasti bukan aku 4. Oke? Sip? Jadi, nama aku bukan? Bukan. Namaku. Mobilku. Anakku. Suamiku. Nggak ada yang aku di situ. Semua bisa dimiliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Duh, paling enak pakai bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris gini, Bu. Can be yours, cannot be you. Bisa bisa kamu miliki, tapi nggak bisa jadi kamu. Kursi saya bukan, tapi saya bisa memiliki kursi. Nah, gitu.
Tapi kalau udah ada memiliki, kursi dan saya jadi nyambung. Namanya melekat. Makanya kalau udah ada kursiku, kursinya ketendang, yang sakit hati aku. Bu, kalau punya mobil, yang mobilku, di mobilnya cupnya didudukin sama orang kayak kita ngap loh, gitu nggak? Pernah nggak? Kenapa? Karena ada Nah, semakin banyak melekat, kita lupa diri jadi. Mau anak, mau pasangan, nggak ada yang kita, nggak ada. Itu kepemilih, bahasa Korea nanti disebut harta. Sip? Oke ini? Mantap. Jadi ingat, begitu ngelihat orang, aku ngelihat aku empatnya. Aku nggak ngelihat everything. Maka diam dulu, jangan komen, jangan ngejudge. Dah. Jadi lebih baik komunikasi untuk saling mengerti daripada menilai untuk saling memusuhi gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau ada mobilnya, perlu ada mesinnya nggak? Ada. Kalau kita ngomongin si Aku 4 ini adalah hardware, ada yang namanya software. Nah, software yang di ranah batin paling luar namanya jiwa. Ini Aku 3. Layernya ya. Tadi 1, sekarang 3. Tadi 4, sekarang 3. Belum player. Tools. Nanti playernya di sini. Contoh. Ibu-ibu mau melakukan sesuatu, ada decision nggak? Pasti dong. Tapi memang kadang-kadang decisionnya nggak disadari. Rata-rata begitu. Makanya jadi reaktif. Karena habits. Oke? Nah, contoh. Saya mau menggunakan spidol ini baik atau buruk, tergantung Aku 4-nya nggak? Saya mau pakai nulis, ngajar baik atau ngelempar gitu, kesel. Itu tergantung Aku 4-nya nggak? Enggak, tergantung jiwa. Tergantung Aku 3. Mantap. Jadi ibu-ibu kalau dengar orang ngomong, nah ini yang keluar Aku 3-nya nih. Jadi kalau banyak omongan-omongan yang jelek, yang buruk, berarti jiwanya seperti itu. Karena ucapan adalah refleksi jiwa. Perilaku adalah refleksi jiwa. Postingan seseorang adalah refleksi jiwa. Oke? Makanya kalau ke dokter sakit jiwa. Dapat ya? Berarti si jiwa ini sekalian aja ada 3. 1 pikiran, perasaan, dan emosi. Sekarang saya tanya, pikiran aku bukan? Bukan. Pikiran adalah alatnya. Jadi kalau ibu punya pikiran, itu bukan yang inti, bukan. Perasaan inti bukan? Bukan. Loh, kenapa coba? Bangun lagi happy, ngelihat WhatsApp sedih. Siang happy lagi, agak kesel. Berubah-berubah nggak? Berarti perasaan inti bukan? Bukan. Emosi inti bukan? Bukan. Nah, pusat drama ada di dalam Nah, ini drama di sini. Jadi kalau orang over drama, something wrong sama jiwa. Oke? Jadi jiwa inti bukan? Kenapa? Berubah? Nah, aku yang sejati
hati-hati, namanya aku dua di sini. Aku dua itu percikan dari aku satu, namanya ruh gitu. Jadi jiwa Bukan. Beda-beda. Jiwa itu software, ruh itu punya. Oke? Contoh. Ibu punya anak cucu sama main game. Ya, main game. Roblox lah, apapun. Dia memainkan peran di game nggak? Iya. Berarti dia memerankan. Betul? Nah, kalau si player ini nggak sadar, dia muter-muter di wilayah jiwa. Ketika di game itu ketonjok yang ngomong mati aku, gitu nggak? Padahal aku mati nggak? Enggak, itu yang matinya. Paham nggak? Karena si player yang utama mau di gamenya kepukul, berdarah, sakit nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi aku yang inti adalah aku yang menjadi pemegang konsol untuk memerankan, memainkan semua drama-drama kehidupan kita gitu. Nanti ngerti bentar lagi. Oke Bu? Sip ya? Seenggaknya sekarang ngerti, begitu ngelihat orang at least ada 4 layer. Aku 4-nya mereknya Prada misalnya. Aku 3-nya marah-marah. Bisa kan? Tapi aku 4, aku 3-nya beda. Tapi begitu kita ngelihat aku 2-nya, mau mereknya beda, mau dia lagi bete, semuanya esensinya kita ini adalah ruh. Alias percikannya Allah. Berarti sejatinya kalau ibu-ibu gini, kalau orang udah ngelihat di aku 2, itu disebut orang resolusi tinggi. Kalau orang ngelihat aku 4-nya disebut orang resolusi rendah. Kalau orang resolusi tinggi begitu ngelihat orang lain, bukan ngelihat jenderalnya, bukan ngelihat pangkatnya, bukan ngelihat mereknya, tapi aku ngelihat percikan Allah di situ gitu. Berarti Bu, kalau kita ngelihat percikan Allah di mana-mana, kita nggak ada kesempatan untuk ngejelekin, untuk merendahkan, untuk ingin menyakiti. Kenapa? Yang aku lihat hanyalah percikan Allah. Dapat Bu? Sip ya? Jadi nanti kita ngerti begitu kita dengan mudah ngelihat orang misalnya tukang sapu, tukang pel, apa. Ih, hati-hati loh. Karena boleh jadi kita kesel, punten mohon maaf ya, ART misalnya, kita bapak atau siapapun lah, asisten atau apa. Kita ngelihat di aku 4, aku 3-nya, tapi kita lupa aku 2-nya sama aku 2-nya dia sama aku 2-nya aku, saya sama. Percikannya sama. Oke Bu? Berarti nggak akan banyak chaos di aku 4, aku 3, atau aku 2? Aku 4. Kenapa? Makin menampak, makin beda-beda. Ya gimana nggak makin menampak beda-beda? Begitu datang ke rumah orang, ada tanda salib, wah Kristen nih. Langsung hati-hati. Padahal kan simbol, benar nggak? Iya. Padahal mau dia identitasnya apapun, aku 2-nya sumbernya sama nggak kira-kira? Udah itu aja dulu. Kalau mau melihat bahwa dia adalah percikannya Allah di katakanlah ya ada susahnya. Betul. Jadi Bu maaf nih ya, mau orang yang datang nyebelin, aku 2-nya tetap sama nggak? Sama, cuman si menyebalkan itu mungkin lagi nggak sadar dia aku 2, dia lagi memerankan drama aku 3-nya gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Dah, berarti aku 4 berubah nggak? Aku 3 berubah nggak? Aku 2? Enggak. Karena aku 2 ini adalah percikan. Makanya simbol aku 2 yang bisa langsung kita direct untuk rasakan, inilah yang menjadi awal dan akhir kita. Bu, pertama kali lahir apa yang dilakukan?
Ya sebelum nangis sih. Nafas. Terakhir mau mati. Berarti yang nggak pernah hilang dalam keseharian apa? Sekarang saya tanya, berapa persen ibu-ibu sadar nafas dalam keseharian? Seringnya nggak salah. Karena mau ibu bete, nafas ada. Ibu kesel, nafas ada. Ibu marah, nafas ada. Ketemu siapa? Nafas ada. Lagi bobo, nafas ada. Lagi main, nafas ada. Dia yang terus menerus mengurus kita, nggak tidur, nggak lelah. Karena dia adalah sumber dari segala sumber. Jadi nafas itu alur sendiri. Makanya nanti ada bahasa, aku tiupkan. Makanya nanti salah satu gerbang untuk naik ke aku 2 melalui nafas. Nanti kita ngerti. Nafas tuh vital. Bu, punten nih, mohon maaf ya. Lamborghini 7, villa 10, nggak punya nafas. Bener nggak ini? Kita tuh lupa loh. Kita menderita sama apa yang kita nggak punya, padahal satu-satunya yang menghidupkan kita nggak pernah disyukuri gitu. Aduh, hilang ini. Kalau hilang yang satu ini udah selesai sih gitu. Berharga banget buat saya yang anak asma dari bayi. Betul. Oke Bu, sip ya. Maka nanti pelajaran ini kita mungkin ini sekitar 3 pertemuan, nggak apa-apa Bu ya. Santai aja ya. Nanti kita akan belajar namanya sadar nafas. Nah, sadar nafas itu nanti yang akan opening the gate untuk terhubung. Supaya nanti ngerti, ya ampun, ilahi rojiun, tuh nggak usah nunggu mati gitu. Tapi kalau kita nggak mau cepat mati, napas jangan pendek-pendek Bu. Iya, maksud saya, semakin kita lagi di energi frekuensi rendah, nafasnya pasti pendek. Maka tendensi orang yang nafasnya lebih panjang, long life. Artinya apa? Kalau dia lebih panjang nafasnya, lebih acceptance reality. Karena nanti kunci dari semua kunci hidup adalah nafas. Oke? Satu lagi terakhir. Bu, setiap detik inhale nggak? Setiap detik exhale. Iya. Inhale hidup, exhale mati. Betul nggak? Berarti kita lagi berjalan dalam hidup mati. Gitu nggak kira-kira? Jadi ibu jangan takut mati. Pernah barusan? Kan waktu exhale mati, quote and quote. Betul nggak? Jadi perjalanan antara hidup dan mati ini berulang-ulang nggak kira-kira? Nah gitu. Cuman begitu, nah beda cerita sih. Itu tubuh aku 4-nya Nah, sebelum ini expired, sebisa mungkin terkoneksi ke sini. Nah, itulah kenapa agama ngajarin kita terkoneksi gitu loh, Bu. So, every religion itu adalah bridge. Jembatan. Karena titik sumber primernya diri. Nih. Jadi saat kita semakin ngerti diri, mekanismenya seterusnya, kita akan lebih bisa menikmati hidup gitu. Oke? Sip? Dapat ya? Ini kalau di pelajaran disebut makrifat 1, Bu. At least ada pengenalan yang lebih spesifik tentang Allah gitu. Jadi sekali lagi, at least hari ini kita kebuka pengetahuan, tapi jangan lupa, tahu perlu dilatih untuk jadi pengalaman. Kesimpulan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kamu ini adalah datang dari sumber. Jangan lama-lama main di drama, balik lagi ke sumber aja gitu. Ini panggung sandiwara di sini. Makanya ini nanti disebut dunia. Makanya ini nanti disebut tempatnya namanya permainan dan senda gurau. Jadi Bu, apapun
belajarlah don't take it personal. Kalau ada gimana, ya udah. Semakin take it personal, tumbuh, susah ke Allah nanti. Makanya kenapa di takwa kemarin pandai memaafkan kesalahan orang yang memaafkannya bagus skillnya, aku tiganya, nggak banyak drama. Drama life. Dramanya turun, hidupnya lebih gede, lebih besar. Makanya ada hidup dan drama hidup. Kalau dramanya hilang, kita hidup. Oke? Jadi yang bikin drama siapa ngomong-ngomong? Nah, udah gitu aja. Makanya jangan nyalahin siapa. Oke? Ibu-ibu, hari ini saya tidak izinkan bertanya, nggak apa-apa ya? Karena hari ini saatnya ngunyah. Ngunyah dulu. Pertemuan berikutnya baru saya wajibkan nanya. Karena ini nanti harapannya sebelum pertemuan berikutnya udah ditonton 2 kali. Ya, supaya saya nggak harus mundur lagi ke sini. Nah, kita nanti lanjutin aku 4 gimana regulasinya, aku 3 gimana regulasinya, supaya nanti kita bisa masuk ke sadar nafas. That's it. Once ke situ, baru kita ngomong zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gak ada keraguan. Kenapa? Udah ngalamin. Karena kalau nggak ngalamin jadi teori terus gitu. Oke? Sip. Dapat sesuatu hari ini nggak ngomong-ngomong? Sip. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Sejujurnya saya bahagia nyampein ini tuh hal yang nggak mudah. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Keren. Nggak mudah menyampaikan ini karena spesifik hanya untuk orang yang mau belajar dan mau terbuka gitu intinya. Oke, kita hening sejenak sebelum kita tutup. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, mohon maaf, ibu-ibu senantiasa sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima